Assalamualaikum, halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap sehat selalu ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan kata-kata motivasi terlebih dahulu, yaitu dari Imam Syafi'i rahimahullah. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi anak-anak harus tetap semangat belajar ya. Minggu lalu kita udah ngebahas kan mengenai pencatatan keuangan pemerintah daerah. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan pembahasannya ke materi struktur pengelolaan keuangan desa, yaitu ada pada KD 3.4 sistem akuntansi dan struktur keuangan desa. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan melakukan sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa. Materi yang akan kita pelajari sekarang ini yaitu pengelolaan keuangan desa, struktur keuangan desa, siklus pengelolaan keuangan desa, dan penatausahaan keuangan desa. Sebelumnya, desa itu apa sih? Sama nggak sih sama kelurahan? Apa beda ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Sedangkan kelurahan, dia merupakan suatu wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota di bawahnya kecamatan. Seperti yang dapat kalian lihat ya, bahwa telah disajikan tabel perbedaan antara desa dan kelurahan. Perbedaan desa dan kelurahan yang paling prinsip terletak pada manajemen, pengelolaan wilayah dan jenjang kepemimpinannya. Seperti yang anak-anak ketahui, desa umumnya dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih melalui pilkades. Sedangkan kelurahan umumnya dia dipimpin oleh seorang lurah yang dia ditunjuk langsung oleh bupati atau wali kota setempat. Kemudian kita lihat dari status kepegawaiannya. Perangkat administratif yang mengatur jalannya pemerintahan. Kepala desa dan bersama stafnya bukanlah berstatus pegawai negeri kecuali sekretaris desa. Mereka umumnya bekerja secara swadaya, sedangkan lurah dan stafnya merupakan PNS yang digaji oleh APBD kabupaten atau kota. Perbedaan desa dan kelurahan ini juga dapat dilihat dari asal atau sumber dana pembangunan yang digunakan. Desa saat ini memperoleh sumber dana pembangunan dari APBN melalui adanya dana desa. Kalau kelurahan, dia memperoleh dana pembangunan bersumber dari APBD kabupaten atau kota masing-masing. Kita lanjut ke akuntansi desa. Adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota yang kemudian akan dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pengguna informasi akuntansi ini ada 4 ya, yaitu pihak internal, BPD, pemerintah, dan pihak lainnya. Yang pertama pihak internal, yaitu pihak yang berada di dalam struktur organisasi desa. Ada kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan kepala seksi. Kedua BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, yaitu badan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD desa. Yang ketiga pemerintah, yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Mengingat bahwa anggaran desa ini berasal dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan. Dan yang terakhir pihak lainnya, misalkan lembaga swadaya desa, RT RW, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi pengelolaan keuangan desa. Jadi di dalam struktur ini ada kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa, di mana kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang diantara berempat ini yang akan mengelola keuangan desa dan mengalokasikannya seperti ke pembangunan jalan, pelebaran jalan, pembangunan aulia desa, dan lain sebagainya yang udah diatur oleh sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa.
Kepala desa ini sendiri adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung dari tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Kepala desa ini memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa, kemudian menetapkan PTPKD atau pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan atas beban APB desa. Selanjutnya ada sekretaris desa, koordinator PTPKD yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desanya. Tugas sekretaris desa ini menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa. Yang pertama yaitu menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB desa, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan APB desa, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa, dan melakukan verifikasi RAB, bukti-bukti penerimaan, dan pengeluaran APB desa. Selanjutnya kepala seksi merupakan salah satu unsur PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Tugas-tugas kepala seksi yaitu menyusun RAB kegiatan, melakukan tindakan bersama lembaga kemasyarakatan desa, mengendalikan perkembangan pelaksanaan kegiatan desa, pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa, dan mengajukan SPP dan melengkapi bukti pendukungnya. Yang terakhir ada bendahara desa, yaitu merupakan salah satu unsur dari PTPKD juga yang dijabat oleh kepala atau staf urusan keuangan desa. Memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan menerima, menyimpan, dan menyetorkan atau membayar, mengungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya, melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku, dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya kita mengenal struktur keuangan desa. Ada 3 ya, yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa ini meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Adapun sumber-sumber pendapatan desa berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 yaitu pendapatan asli desa, contohnya hasil usaha, hasil aset swadaya, dan lain sebagainya. Kemudian ada pendapatan transfer. Nah, kelompok transfer ini terdiri dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, dan lain-lainnya, dan yang terakhir ada lain-lain pendapatan desa, contohnya dari bagi hasil. Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa ini dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit kurang dari 70% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Serta paling banyak yaitu kurang dari sama dengan 30% dari jumlah anggaran belanja yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, dan insentif RT RW, yaitu bantuan kelembagaan untuk operasional RT RW. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini berdasarkan kelompoknya terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kita lanjut masuk ke siklus pengelolaan keuangan desa ya.
yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kita bahas terlebih dahulu siklus yang pertama, yaitu perencanaan keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa ini dibuat untuk jangka waktu 1 tahun perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan dari hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Ada RPJM Desa dan RKP Desa. RPJM Desa adalah rencana pembangunan jangka menengah desa. Dalam menyusun RPJM Desa ini wajib menyelenggarakan musrenbangdes atau musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidikan. Ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Kemudian RKP Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa ini, dia disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten, atau kota, berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. RKP Desa ini mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Setelah perencanaan, maka siklus selanjutnya yaitu proses penganggaran pendapatan dan belanja desa. Berikut telah disajikan ya urut-urutan proses penyusunan APB desa. Setelah proses penganggaran, maka ada pelaksanaan APB Desa. Berdasarkan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintah dan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pertama ada pelaksanaan penerimaan pendapatan. Pelaksanaan penerima pendapatan ini menerima dan mencatat pendapatan desa, antara lain pendapatan asli daerah, transfer daerah, dan pendapatan lain-lain. Yang kedua yaitu pelaksanaan pengeluaran atau belanja. Belanja desa ini itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Hal tersebut seluruhnya sudah tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB Desa. Pelaksanaan belanja desa ini ada prosedurnya ya. Jadi setelah APB Desa ditetapkan dalam bentuk peraturan program dan kegiatan desa sebagaimana yang telah direncanakan, baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk belanja pegawai karena bersifat mengikat dan operasional, dapat dilakukan tanpa harus menunggu penetapan APB desa. Di desa ini istilah yang digunakan dalam pembayaran desa ada 2 jenis, yaitu uang muka dan uang panjar atau uang DP. Uang persediaan tidak digunakan karena tidak ada bendahara pembantu di desa. Terakhir ada penerimaan pembiayaan. Ini mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan diantaranya ada pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Dokumen penatausahaan oleh bendahara desa ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, dan buku rincian pendapatan. Buku kas umum ini digunakan untuk mencatat atas seluruh baik berupa penerimaan maupun pengeluaran yang bersifatnya tunai atau cash. Kemudian buku kas pembantu pajak, dia digunakan untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan pengeluaran penyetoran pajak ke kas negara. Buku bank digunakan untuk mencatat segala transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui pendapatan transfer dan buku rincian pendapatan.
merupakan buku pembantu untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan rincian pendapatan yang diterima agar saat penyusunan APB desa tidak kesulitan. Ini merupakan contoh transaksi penatausahaan. Di sini ada transaksi penerimaan, pengeluaran, dan penyetoran ya. Nah, ini merupakan semua transaksi yang dilakukan oleh desa, di mana nantinya berdasarkan transaksi ini akan dicatat pada dokumen penatausahaannya, yang tadinya sudah dijelaskan ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempelajarinya terlebih dahulu di modul yang sudah Ibu berikan di GCL ataupun di WhatsApp. Ibu di sini hanya akan menjelaskan secara umumnya saja. Ini merupakan pencatatan buku kas umum. Jadi di dalam buku kas umum ini terdiri dari penerimaan dan pengeluaran tunai yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya ada buku bank desa. Pada buku bank desa ini seperti fungsinya tadi, yaitu mencatat segala transaksi yang berkaitan dengan transfer atau bank. Ini berdasarkan contoh soal tadi, merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak bank. Jadi ketika desa menyetorkan uang ataupun mengambil uang secara tunai dari pihak bank seperti yang membeli ATK dan lain-lain, dia akan dicatat dalam buku kas bank. Buku pembantu pajak ini dia dicatat untuk pengelolaan pajak dari pihak desa. Contohnya di sini ada PPh 21 ya. Selain PPh 21 itu ada seperti pajak bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu ya materi pembelajaran hari ini. Jika masih ada yang belum dimengerti, silahkan langsung tanyakan saja ke Ibu, bisa melalui WhatsApp. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.